Overpriced, kata itu sangat sering saya jumpai ketika membicarakan Asus Zenfone 3. Dengan label harga 4 juta rupiah untuk pilihan mode paling basic, Asus memang melakukan sebuah lompatan yang cukup besar, apalagi sebelumnya ponsel-ponsel Asus sangat populer berkat spesifikasi bagus dan harganya yang cukup miring. Lantas, apa memang harga yang dipasang Asus itu benar kemahalan? Oke, sebelum mulai review ini, saya menyarankan untuk terlebih dahulu menonton video hands-on serta unboxing Zenfone 3. Kenapa? Karena ada beberapa hal mendasar yang tidak akan saya ulangi pada video ini. Dimulai dari desain, saya sangat suka dengan tampilan Zenfone 3. Keputusan untuk menggunakan kaca di bagian muka dan belakang yang disatukan rangka berbahan metal sukses bikin tampilannya terlihat lebih mahal dari harganya. Apalagi kalau dilihat dari belakang, kelihatan premium sekali. Sayangnya, walaupun terlihat keren, ada beberapa hal yang jadi konsekuensinya. Pertama, tentu saja perangkat ini jadi cukup licin. Meski nggak licin-licin banget, tapi saya sudah hampir beberapa kali menjatuhkan dari tangan, meskipun syukurnya nggak jatuh. Konsekuensi kedua adalah Zenfone 3 ini jadi gampang banget kotor karena bekas jari seperti ini. Jadi kalau mau terus bersih dan kelihatan keren, kamu mesti sering-sering ngelap perangkatnya. Dengan mempertimbangkan dua hal tadi, menggunakan casing adalah salah satu alternatif terbaik yang bisa saya rekomendasikan. Untuk casing yang saya pakai ini adalah hard case keluaran Nilkin yang harganya nggak terlalu mahal karena masih di bawah Rp100.000 aja. Tapi buat saya, ini sudah lebih dari cukup untuk mengeliminir masalah licin berkat permukaan yang bertekstur serta menghindari perangkat menjadi kotor dan tentu saja memberikan perlindungan. Setiap pembelian case ini juga mendapatkan anti gores untuk layar dan ini merupakan tambahan yang bagus. Memang sebenarnya sudah ada lapisan Gorilla Glass 3 di kedua sisi perangkat, tapi saya masih mendapati beberapa goresan di permukaannya. Jadi ini semakin menambah alasan untuk memakaikan casing pada Zenfone 3. Dari segi ukuran, Zenfone 3 ini sangat pas di tangan saya. Nggak terlalu kecil seperti iPhone 7 atau terlalu besar seperti Galaxy S7 Edge. Tapi buat pengguna yang masih ngerasa perangkat ini kebesaran, Asus juga punya mode satu tangan yang sangat mudah diaktifkan dengan tap 2 kali pada tombol home. Posisi tombol fisik seperti volume dan power di sisi kanan menurut saya juga bagus dan sangat mudah dijangkau. Hal yang sama juga berlaku untuk pemindai sidik jari yang diletakkan di bawah kamera belakang. Akurasi pemindainya juga sangat baik karena cepat dan akurat dalam mengenali sidik jari. Di bagian depan, Asus masih setia dengan 3 tombol kapasitif yang sayangnya tidak dilengkapi lampu LED. Jadi memakai Zenfone 3 di tempat gelap mungkin akan terasa cukup sulit untuk sebagian orang. Di atas 3 tombol kapasitif tadi, Asus memasangkan layar berukuran 5,2 inch beresolusi Full HD. Untuk kualitas, saya puas dengan layar pada Zenfone 3 ZE520KL ini. Gambar terlihat tajam serta punya produksi warna yang baik tapi tidak bersaturasi terlalu tinggi seperti panel AMOLED. Jadi buat yang suka memakai ponsel untuk menonton video beresolusi tinggi seperti di YouTube atau Netflix, maka layar yang ada ini sudah lebih dari cukup. Untuk menunjang pengalaman multimedia, Asus melengkapi Zenfone 3 dengan sebuah speaker yang diletakkan di bagian bawah perangkat di samping port USB Type-C. Ukurannya memang terlihat kecil, tapi ternyata tidak dengan output suaranya yang cukup nyaring. Tidak cuma enak dilihat dari segi desain dan layar, Zenfone 3 ini juga punya performa yang tidak mengecewakan. Kombinasi prosesor Snapdragon 625, GPU Adreno 506, dan RAM 3GB pada Zenfone 3 ZE520KL ini sudah sangat cukup dan tidak bisa saya keluhkan. Mau dipakai cuma sekedar untuk akses ke aplikasi media sosial favorit, chatting, atau browsing, semua bisa ditangani dengan sangat baik. Main game dengan grafis plus detail tinggi seperti Vainglory pun bukan masalah untuk Zenfone 3 dan bisa dijalankan dengan sangat lancar. Dipakainya Snapdragon 625 yang merupakan prosesor dengan efisiensi daya yang baik juga berimbas pada daya tahan baterai. Dengan kapasitas yang sebenarnya terlihat kecil, Asus Zenfone 3 ini punya waktu standby yang bisa sampai 24 jam. Serial on time-nya pun juga luar biasa untuk kapasitas 2600 mAh karena selalu ada di atas 5 jam. Cuma perlu diketahui bahwa tidak ada fitur fast charging pada Zenfone 3 versi yang satu ini. Jadi mengisi baterainya itu nggak terlalu cepat, ya sekitar 2-2,5 jam untuk dari 0 hingga penuh. Setelah tadi hardware, nggak lengkap kalau nggak ngebahas soal software. Pada Zenfone 3 ini, Asus menggunakan Android Marshmallow 6.0.1 yang dikustomisasi dengan tidak lain dan tidak bukan Zen UI. Tampilan antarmuka Zen UI-nya tidak banyak perubahan dibanding versi sebelumnya. Cuma memang ada beberapa icon yang sedikit berbeda, tapi secara garis besar masih sama.
Yang saya sangat suka dari software Zenfone 3 ini adalah bagaimana Asus terus memberi update untuk memperbaiki performa perangkatnya. Dalam kurun waktu sebulan sejak saya pertama kali memakai ponsel ini, terhitung sudah ada 4 kali software update yang saya terima. Tergolong rajin dan semoga ini bisa diteruskan oleh Asus di masa mendatang. Dan semoga secepatnya ada update ke Android Nougat. Dan sekarang ke bagian yang begitu diunggulkan oleh Asus, yaitu kamera. Dari segi spesifikasi, apa yang ditawarkan Asus pada kamera Zenfone 3 ini terlihat begitu menarik. Resolusi untuk kamera belakangnya 16 megapiksel, punya aperture f2.0, laser autofocus, OIS dan AIS, serta bisa merekam video 4K. Tampilan antarmuka kameranya menurut saya cukup sederhana dan terlihat rapi. Untuk mode pengambilan fotonya, Asus menjejali Zenfone 3 ini dengan 20 pilihan. Buat saya pribadi ini sih sebenarnya kebanyakan dan nggak bakal saya pakai juga, tapi mungkin di luar sana ada yang butuh. Mungkin. Buat hasil foto secara umum saya senang dengan apa yang bisa didapatkan dengan Zenfone 3 ZE520KL ini. Foto yang didapatkan terlihat tajam, detailnya baik, dan warnanya pun terlihat cukup akurat walaupun saturasinya sedikit tinggi. Kemampuan low light pada mode auto juga patut diacungi jempol berkat hasil fotonya yang memuaskan. Noise memang ada tapi nggak bikin foto jadi berantakan. Sedikit catatan, hindari memakai mode low light kalau nggak butuh-butuh banget. Memang hasil akan lebih terang, tapi detailnya menjadi sangat kurang. Mode Pro HDR pada Zenfone 3 ini juga cukup baik untuk menangkap foto pada kondisi tertentu. Tapi dari contoh berikut, saya melihat detail pada saat mode HDR aktif sedikit kurang dibandingkan saat mode tersebut dinonaktifkan. Kemampuan kamera depan 8 megapiksel juga memuaskan baik pada kondisi pencahayaan yang terang atau redup. Detail yang ditangkap sudah bagus meski seperti pada ponsel umumnya akan mengalami penurunan ketika low light. Ya, berikut ini yang kamu lihat adalah sampel video menggunakan Zenfone 3 dalam resolusi 4K. Namun perlu diketahui dalam resolusi 4K ini fitur stabilizer tidak bisa diaktifkan. Jadi mungkin videonya akan sedikit terlihat goyang. Dalam video ini kamu juga bisa melihat bagaimana dynamic range-nya ketika dihadapkan pada bagian yang terang dan gelap, dan bagaimana autofocusnya bekerja, serta bagaimana Zenfone 3 mengambil audio dari luar. Nah, sekarang akan saya coba turunkan resolusinya ke Full HD 1080p yang di rescale menjadi 720p. Ini adalah sampel video dengan Asus Zenfone 3 dalam resolusi Full HD 1080p. Dalam resolusi ini, fitur stabilizer bisa diaktifkan, jadi mungkin bisa terlihat perbedaannya dibanding video sebelumnya yang menggunakan 4K, di mana pada sampel yang ini footage tidak terlihat terlalu goyang saat saya berjalan. Kamu juga bisa melihat bagaimana autofocusnya bekerja dan juga bagaimana dynamic range-nya ketika dihadapkan ke bagian terang dan gelap seperti ini. Dari pengalaman yang saya dapatkan selama 1 bulan memakai Zenfone 3, menurut saya tidak ada satu hal pun yang pantas membuatnya bisa dibilang overpriced. Desainnya keren, performa bagus, baterai yang awet, dan kameranya pun oke. Mungkin buat yang sudah terbiasa dengan Asus yang dulu yang punya harga murah, apa yang dilakukan sekarang dengan menaikkan harga akan sedikit mengagetkan. Tapi buat saya ini wajar karena sepertinya Asus ingin naik level menjadi brand yang punya image lebih premium dengan tentu saja menawarkan produk yang lebih baik. Baiklah, sekian review saya kali ini untuk Asus Zenfone 3 ZE520KL. Terima kasih banyak udah nonton dan jangan lupa like jika kamu suka dan semoga video ini bisa menjadi referensi yang baik. Saya Putra Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!